Beliau laporan ke saya, BUMN tahun ini dividennya 300 triliun. Masya Allah. Kita tidak akan mengemis, saudara-saudara sekalian. Kita akan bangkit dengan kekuatan kita sendiri, saudara-saudara sekalian. Luar biasa, Presiden Prabowo tidak main-main dalam mewujudkan komitmen dan janjinya untuk mensejahterakan dan memajukan bangsa dan negara. Ya, karena pada hari ini, hari Senin tanggal 24 Februari 2025, Presiden Prabowo telah mewujudkan janjinya tersebut. Presiden Prabowo telah melakukan gebrakan besar, yaitu keuntungan BUMN yang begitu besar pada periode yang lalu demi rakyat. Kini keuntungan tersebut oleh Pak Prabowo tidak langsung dibagikan sebagai dividen, namun keuntungan tersebut kembali diinvestasikan kepada banyak proyek sehingga roda perekonomian akan semakin berputar yang tentunya akan berujung kepada kesejahteraan rakyat. Presiden Prabowo telah melakukan sejarah besar dalam mengubah tata kelola BUMN menjadi lebih baik dan menguntungkan dan akan memberikan manfaat yang lebih besar dan lebih terasa kepada seluruh rakyat. Ya, hari ini Presiden Prabowo telah resmi melakukan penandatanganan Kepres, pengangkatan Dewas dan Badan Pelaksana BPI Danantara, sehingga janji Danantara Presiden Prabowo sudah pasti terwujud. Bahkan dunia internasional pun kini sudah mengetahui langkah besar Presiden Prabowo terkait Danantara tersebut, karena Presiden Prabowo sudah mengumumkannya dengan lantang kepada dunia dalam acara World Government Summit beberapa hari yang lalu. Lalu, apa sih sebetulnya Danantara tersebut? Baik, bagi yang belum tahu, kami akan paparkan secara rinci apa itu Danantara, sekaligus akan kami sampaikan langkah berani Presiden Prabowo yang telah mengumumkan Danantara ini kepada dunia, dan juga akan kami sampaikan prosesi penandatanganan Kepres, pengangkatan Dewas dan Badan Pelaksana BPI Danantara. Kita akan luncurkan dana investasi Indonesia yang saya beri nama Danantara. Daya Anagata Nusantara. Artinya Daya kekuatan Anagata Nusantara atau energi masa depan Indonesia. Danantara. Danantara adalah kekuatan energi masa depan. Dan ini harus kita jaga bersama. Karena itu saya minta semua presiden sebelum saya berkenan ikut menjadi pengawas di dana ini. Saya juga berpikir kalau perlu pimpinan NU, pimpinan Muhammadiyah, pimpinan mungkin dari KWI dan sebagian yang lain ikut juga membantu mengawasi, supaya ini adalah yang lapor ke saya, Pak Erick Thohir. Ada Pak Erick Thohir? Ada, itu dia nih, Ada. Oh. Pak Erick Thohir. Pak Erick Thohir itu jabatannya Menteri BUMN, tapi selalu ditanya sepak bola. Iya kan, sepak bola. Beliau laporan ke saya, BUMN tahun ini dividennya 300 triliun. Masya Allah. Tapi beliau mengatakan 100 triliun sebaiknya Pak dikembalikan ke BUMN untuk modal kerja selanjutnya. Saya setuju. Berarti kita punya 200 triliun. Dan ini akan tidak kita pakai, kita akan investasi, saudara-saudara sekalian. Sound financial stewardship and management has been crucial to making these initiatives possible. Through careful management of state funds, we have saved more than $20 billion, equivalent to about 10% of our annual budget. These savings that were allocated to projects and programs without
a clear strategy will now be used to finance more than 20 multi-billion-dollar strategic projects that will transform the country. These include investments in nickel, bauxite, copper, and other critical minerals downstream industries. At the same time, we are developing substantial petrochemical industries as well as massive AI data centers. Additionally, we are channeling funds into projects that advance food security, aimed at turning Indonesia into a net food exporter within a few years, along with initiatives to increase protein production, support aquaculture, and develop clean and renewable energy projects, leveraging our rich mineral and renewable resources. Furthermore, we are prepared to launch Danantara Indonesia, our new sovereign wealth fund, which according to our initial evaluation exceeds $900 billion asset under management. This fund, which will be launched on the 24th of February this month, will invest our natural resources and state assets into sustainable high-impact projects across sectors such as renewable energy, advanced manufacturing, downstream industries, food production, etc. All these projects will contribute to achieving our committed target of 8% economic growth. At the same time, we remain resolute in our commitment to eradicate corruption and mismanagement. Our actions have proven that no one is above the law. Those once considered untouchable are now held accountable. As we drive these transformative projects, we remain mindful of the challenges facing ordinary Indonesians. Like many countries, we have grappled with inflation and rising living costs, particularly in the aftermath of the COVID-19 pandemic and the wars in Ukraine and Gaza. Keeping the cost of living manageable remains a top priority, for only by ensuring that every citizen enjoys a decent quality of life can we build broader support for our ambitious vision. I'm deeply proud that the Indonesian people have embraced our efforts, with an approval rating of 81% for my government in its first 100 days. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam sejahtera bagi kita sekalian. Shalom, salve, om swastiastu. Namo Buddhaya, salam kebajikan. Pada hari ini, hari Senin tanggal 24 Februari 2025, saya Presiden Republik Indonesia menandatangani Undang-Undang Nomor 1 tahun 2025 tentang perubahan ketiga atas Undang-Undang Nomor 19 tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara dan Peraturan Pemerintah Nomor 10 tahun 2025 tentang organisasi dan tata kelola Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara. Selanjutnya, saya juga menandatangani Keputusan Presiden Nomor 30 tahun 2025 tentang pengangkatan Dewan Pengawas dan Badan Pelaksana Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara Danantara Indonesia. Bismillahirrahmanirrahim, dengan lafaz bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, om santi 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 om, namo buddhaya, salam kebajikan. Terima kasih. Nah, tersaksikan tadi pertama kalinya dalam sejarah Republik Indonesia memperlihatkan bagaimana Pak Prabowo telah melakukan satu
gebrakan terbesar gitu kan, dengan meluncurkan Danantara atau Danantara yang merupakan pertama kali dalam sejarah Indonesia yang memberikan satu plan atau kebijakan yang terkait pengelolaan keuntungan BUMN yang akhirnya diberikan digulirkan kembali, kayaknya gitu, untuk investasi projek-projek mega, projek-projek besar dan strategik dalam ekonomi buat Indonesia, di dalam Indonesia maupun di luar negeri. Dan itu adalah salah satu yang sangat mengejutkan dunia, bikin investor besar di dunia ini kayak kaget melihat keputusan yang diambil oleh Pak Prabowo dan untuk mengembalikan dan melestarikan investasi itu untuk kepentingan rakyat, mengembalikan untuk masa depan rakyat Indonesia di kedepannya, dan sesuatu yang luar biasa dan pastinya memberikan satu impact yang sangat besar buat masyarakat Indonesia, rakyat Indonesia pastinya kan. Dan bukan mudah sebenarnya untuk mewujudkan satu pengurusan yang sedemikian, tapi diusahakan dengan begitu hebat sekali oleh Presiden Pak Prabowo, dan kita mendoakan dan juta kesyukuran dan berjutaan syukurlah kan kita sebagai rakyat Indonesia memiliki pemimpin yang memiliki vision atau pandangan yang sangat luas tentang masa depan Indonesia. Dan kita doakan agar apa yang telah direncanakan oleh Pak Prabowo ini berjalan dengan lancar dan sukses di ke depan demi masa depan Indonesia yang jauh lebih baik, insya-Allah. Okey, menurut kalian gimana pendapat kalian tentang Danantara yang telah diluncurkan oleh Pak Prabowo pada tanggal hari ini? Okey, As juga ingin tahu gimana reaksi kalian tentang ini yang telah dibawakan oleh Pak Prabowo yang baru ini, Danantara. Titik komen kalian di bawah, kerana As juga ingin tahu apa pandangan kalian mengenai Danantara 2.25 ini. Okey, sampai di sini dulu. Terima kasih yang telah nonton bareng dengan As. Ketemu lagi di lain video. Jaga diri. Assalamualaikum. Dadah.